Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Tentunya insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Senang sekali kita bisa bersilaturahim dalam program Berita Islami Masa Kini. Bersama saya David. Saya Zizi Syahab. Dan seperti biasa ada beberapa pembahasan. Dan di suasana mau tahun baru ini, ya, tahun baru Masehi ya. Tahun baru Masehi. Kita pertama mau bahas tentang euforia malam pergantian tahun. Ini dia nih. Biasanya kalau kita perhatikan menjelang malam tahun baru Masehi, itu kalau di kota besar seperti Jakarta, di jalan-jalan protokol, Jalan Sudirman, itu sudah mulai banyak persiapan untuk menyambut pesta malam tahun baru. Salah satunya trompet. Nah, itu dia. Nah, kira-kira bagaimana sih pandangan Islam mengenai euforia pergantian tahun baru? Ini dia penjelasan. Euforia malam pergantian tahun. Pemirsa beriman, tentu dari kita sudah ada yang menyiapkan rencana untuk merayakan tahun baru. Lalu bagaimanakah Islam melihat perayaan tahun baru yang syarat akan pesta, kembang api, petasan, bahkan minuman keras? Dan apa yang seharusnya kita lakukan di malam pergantian tahun? Namun sebelum mengetahui jawabannya, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui kapan pertama kali dirayakan tahun baru. Pemirsa, tahun baru pertama kali dirayakan pada tanggal 1 Januari 45 sebelum Masehi. Tidak lama setelah Julius Caesar dinobatkan sebagai Kaisar Roma, ia kemudian memutuskan untuk mengganti penanggalan tradisional Romawi yang telah diciptakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Dalam mendesain kalender baru ini, Julius Caesar dibantu oleh Sosigenes, seorang ahli astronomi dari Iskandaria, yang menyarankan agar penanggalan baru itu dibuat dengan mengikuti revolusi matahari, sebagaimana yang dilakukan orang-orang Mesir. 1 tahun dalam penanggalan baru itu dihitung sebanyak 365 seperempat hari, dan Caesar menambahkan 67 hari pada tahun 45 sebelum Masehi, sehingga tahun 46 sebelum Masehi dimulai pada 1 Januari. Caesar juga memerintahkan agar setiap 4 tahun, 1 hari ditambahkan kepada bulan Februari, yang secara teoritis bisa menghindari penyimpangan dalam kalender baru ini. Tidak lama sebelum Caesar terbunuh di tahun 44 sebelum Masehi, dia mengubah nama bulan Quintilis dengan namanya, yaitu Julius atau Juli. Kemudian nama bulan Sextilis diganti dengan nama pengganti Julius Caesar atau Kaisar Augustus menjadi bulan Agustus. Pemirsa beriman, merayakan tahun baru adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu adik menanyakan pada Rasulullah SAW, apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi? Beliau menjawab, selain mereka, lantas siapa lagi? Hadis riwayat Bukhari 7319 dari Abu Hurairah. Seperti yang kita ketahui, dalam Islam sendiri hanya ada 2 perayaan, yaitu perayaan Idul Adha dan perayaan Idul Fitri. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, penduduk Madinah memiliki 2 hari raya untuk bersenang-senang dan bermain-main di masa jahiliyah. Maka beliau berkata, aku datang kepada kalian dan kalian mempunyai 2 hari raya di masa jahiliyah yang kalian isi dengan bermain-main. Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik bagi kalian, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha atau hari Nahar. Hadis riwayat An-Nasa'i 1556 dan Ahmad 3178. Pemirsa, ada baiknya memang kita tidak ikut merayakan perayaan tahun baru dengan euforia yang berlebihan, sebab terdapat banyak mudarat atau kerugiannya dibandingkan manfaatnya. Di balik euforia perayaan tahun baru ini, ada sederet peristiwa yang perlu kita waspadai dan patut menjadi perhatian kita semua. Sebab jika hal ini terus-menerus terjadi, maka akan menimbulkan dampak negatif yang berkesinambungan. Hal pertama adalah banyaknya masyarakat yang merayakan tahun baru di tempat-tempat umum, misalnya pantai dan taman kota. Hal ini menyebabkan sampah berserakan di setiap sudut kota, padahal Islam sendiri mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan. Hal kedua, yaitu menyangkut tingkah laku masyarakat yang merayakan tahun baru. Para pemuda seolah-olah menjadikan momen ini sebagai ajang melakukan zina dan berpesta dengan meneguk minuman keras yang diharamkan dalam Islam. Tak bisa dibayangkan jika hal ini terus terjadi setiap akhir tahun. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,
Setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzina dan ini suatu yang pasti terjadi. Tidak bisa tidak. Zina kedua mata adalah dengan melihat, zina kedua telinga dengan mendengar, zina lisan adalah dengan berbicara, zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuh, zina kaki adalah dengan melangkah, zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan, lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Hadis riwayat Muslim 6925. Hal ketiga yaitu perilaku masyarakat yang menyalakan berbagai jenis petasan ke udara. Langit pun dihujani dengan kabut asap petasan tersebut. Namun hal itu merupakan salah satu bentuk pencemaran udara. Berjuta-juta ton karbon yang mereka sumbangkan di tengah galaknya pemerintah melakukan pengurangan emisi karbon. Bunyi petasan juga bisa mengganggu aktivitas masyarakat lain. Padahal Islam mengajarkan kita untuk saling menghormati dan tidak saling mengganggu. Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim adalah seseorang yang lisan dan tangannya tidak mengganggu orang lain. Hadis riwayat Bukhari 10 dan Muslim 41. Hal keempat adalah begadang semalam suntuk untuk menanti pergantian tahun. Padahal Islam sendiri mengajarkan kita untuk segera tidur dan dilarang begadang untuk urusan yang tidak ada manfaatnya. Dengan begadang, justru kita tidak bisa mengerjakan salat malam. Padahal Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim 1163. Sungguh sia-sia jika seseorang melalaikan salat malam disebabkan mengikuti budaya orang barat. Tak hanya itu, dengan begadang dan tidur pagi, bukan tidak mungkin kita juga melalaikan salat subuh. Dengan begadang, kita juga akan bangun siang hari. Bukan hal yang tidak mungkin pula jika kita akan ketinggalan waktu untuk salat duha. Pemirsa beriman, itulah alasan mengapa kita lebih baik tidak ikut-ikutan merayakan pergantian tahun dengan euforia yang berlebihan. Ada baiknya mengisi dengan hal yang biasa kita lakukan sehari-hari tanpa euforia tertentu. Tidak perlu menyiapkan kegiatan khusus, cukuplah kita berdoa, bersalawat, berzikir, dan berkumpul bersama keluarga seperti biasa kita melakukannya ketika pergantian bulan, minggu, ataupun hari. Ya Allah, perbaikilah keadaan umat Islam saat ini. Perbaikilah keadaan kami yang jauh dari akidah Islam. Berilah petunjuk pada kami agar mengenal agama Islam ini dengan benar. Amin. Nah, itu dia sesuatu hal yang sebenarnya kita jadi lebih paham ya, bahwa kita sebagai umat Islam, kita harus lebih bijak di dalam menyikapi segala sesuatunya. Betul. Pada saat kita bicara tahun baru Hijriah, tentunya umat Islam berharap bahwa tahun baru Hijriah ini juga dikenal oleh umat Islam yang ada di Indonesia. Kita kadang-kadang kalau ditanya tahun berapa sih sekarang, tahunnya tahun Masehi, tahun Hijriahnya malah kita nggak paham. Ini ya. kan ntar pas lagi mau lebaran ucapannya. Nah itu dia, tahun berapa sih? 1437 kan, masih gitu kan? Iya, dan seharusnya sih kita menyikapi tahun baru ini berpikir apa yang sudah kita lakukan kemarin, mau berbuat apa nanti di tahun yang baru, jadi lebih yang baik lagi, ya kan? Betul, dan yang penting sikap perbuatan hura-hura, pesta pora lebih baik kita hindari, ya. Lebih banyak bersyukur aja atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Dan setelah ini kita punya pembahasan mengenai bencana di balik pujian. Nah, apa ya itu? Biasanya kan suka bilang, subhanallah, orangnya baik, soleh. Kadang-kadang kita bisa ujub tuh. Nah ini dia nih, hati-hati nih ya. Kita bahas nanti pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.